Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Wazanana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan UAS saya, yakni untuk mata kuliah komunikasi data terkait penjelasan materi ya, sesi 7 sampai sesi 15. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yakni sesi 7 ya, data link control. Nah, data link control merupakan fungsi penting dalam komunikasi data yang bertugas memastikan pertukaran data antar dua perangkat dalam jaringan berlangsung dengan andal dan efisiennya. Nah, salah satu fungsi utamanya dalam pengendalian aliran atau flow control yakni yang mencegah pengirim melakukan pengiriman data lebih cepat dari kemampuan penerima dalam memprosesnya. Nah, dua parameter penting dalam mekanisme ini adalah waktu transmisi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan semua bit ke media transmisi, dan waktu propagasi, yaitu waktu tempuh satu bit dalam jalur transmisinya. Nah, untuk mengatur pengiriman data digunakan teknik stop and wait, di mana pengirim hanya mengirimkan satu frame dan menunggu konfirmasi penerimaan acknowledgement atau ACK dari penerima sebelum mengirim frame berikutnya. Nah, meski sederhana, teknik ini kurang efisien untuk jaringan dengan latensi tinggi atau kecepatan tinggi. Nah, oleh karena itu, digunakan teknik sliding window yang memungkinkan pengirim mengirimkan beberapa frame sekaligus tanpa menunggu ACK untuk masing-masing. Nah, jumlah frame yang dapat dikirimkan bergantung pada ukuran jendela atau window size yang disepakati bersama. Dan setiap frame diberi nomor urut dan penerima mengirimkan ACK yang menunjukkan nomor frame berikutnya yang diharapkan. Dan dalam protokol standar seperti High Level Data Link Control atau HDLC, sistem menggunakan struktur frame yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu flag untuk menandai awal dan akhir frame, address field untuk mengidentifikasi perangkat tujuan, control field untuk pengendalian aliran dan kesalahan, information field sebagai isi data, dan frame check sequence atau FCS ya untuk verifikasi kesalahan. Nah, HDLC juga memiliki tiga jenis stasiun, yakni primary yang mengendalikan jalur komunikasi, secondary yang hanya merespon perintah, dan combine yang dapat berperan sebagai pengirim dan penerima secara aktif. Nah, dalam implementasinya HDLC menyediakan tiga mode transfer, yaitu NRM, normal response mode, untuk hubungan tak seimbang, asynchronous balance mode, ABM, untuk hubungan seimbang dan efisien, serta asynchronous response mode atau ARM yang lebih fleksibel namun jarang digunakan. Selain HDLC, juga dikenal beberapa protokol lainnya pada lapisan data link seperti LAPB, Link Access Procedural Balance, sebagai bagian dari protokol X.25, LAPD, Link Access Procedure Designal, yang digunakan dalam ISDN, serta LLC atau Logical Link Control, dan standarisasi IEEE 809 untuk mendukung arsitektur komunikasi data berbasis jaringan lokal. Kemudian sesi selanjutnya yakni multiplexing, yakni di mana teknik adalah komunikasi data yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran data untuk dikirim secara bersamaan melalui satu media fisik transmisi. Nah, tujuan utama dari multiplexing adalah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan jalur komunikasi yang tersedia. Nah, terdapat beberapa metode multiplexing yang umum digunakan, diantaranya adalah frequency division multiplexing atau FDM dan time division multiplexing atau DDM. Pada frekuensi division multiplexing atau FDM, bandwidth total dari media transmisi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang berbeda. Nah, dan masing-masing kanal dialokasikan untuk sinyal yang berbeda. Setiap sinyal dimodulasi ke frekuensi pembawa atau carrier frekuensi yang unik, dan kanal-kanal ini dipisahkan oleh guard band untuk mencegah interference antar sinyal. FDM banyak digunakan dalam sistem komunikasi analog seperti siaran radio dan televisi, di mana setiap kanal tetap tersedia meskipun tidak ada data yang sedang ditransmisikan. Sementara itu, TDM atau Time Division Multiplexing bekerja dengan cara membagi waktu transmisi ke dalam slot-slot waktu yang berbeda, dan masing-masing slot waktu dialokasikan kepada sinyal atau perangkat yang berbeda. Dalam asynchronous TDM, slot waktu ditetapkan secara tetap dan berurutan bahkan jika perangkat tidak memiliki data untuk dikirim. Nah, akibatnya slot tersebut bisa terbuang sia-sia. Untuk mengatasi kelemahan ini, digunakan statistical TDM,
yang mengalokasikan slot waktu secara dinamis hanya kepada perangkat yang sedang aktif mentransmisikan data, sehingga lebih efisien. Dalam praktiknya, TDM menghadapi beberapa tantangan seperti sinkronisasi antar sumber data, terutama karena clock dari setiap sumber data dapat mengalami drift atau pergerakan waktu. Nah, untuk mengatasi perbedaan kecepatan antar sumber data tersebut, digunakan teknik pool stuffing, yaitu dengan menyisipkan bit-bit dummy ke dalam aliran data untuk menyamakan kecepatan dengan clock local system. Pool stuffing dilakukan pada lokasi yang tetap dalam frame dan akan dibuang saat proses demultiplexing di sisi penerima. Kemudian untuk menjaga sinkronisasi dalam sistem TDM diperlukan framing, yaitu proses penandaan awal dan akhir setiap frame dan sistem TDM juga tidak menggunakan flag atau karakter khusus, tetapi menggunakan pola bit tertentu pada kontrol channel yang dapat dikenali oleh sistem sebagai sinyal sinkronisasi. Contohnya pola bit pergantian seperti 01, 0101 digunakan karena sangat berbeda dari pola bit pada data biasa. Nah, multiplexing juga diterapkan dalam sistem carrier digital seperti sistem DS1 di Amerika Serikat yang menggabungkan 24 kanal suara menjadi satu frame digital dengan panjang 103 bit. Setiap kanal terdiri dari 8 bit data dan 1 bit digunakan bit framing. Sistem ini menghasilkan data rate sebesar 1,544 Mbps. Nah, dalam implementasinya, voice channel dapat bercampur dengan kanal data dan bahkan diinterleave untuk transmisi secara bersamaan. Nah, selain sistem DS, terdapat pula standar internasional seperti ISDN atau Integrated Service Digital Network yang memungkinkan multiplexing beberapa perangkat pada jalur transmisi. Nah, pada pasti basic ISDN interface, terdapat dua kanal B 64 kbps dan satu kanal D yakni 16 kbps yang dimultiplex menjadi 192 kbps. Nah, dengan kelebihan kapasitas digunakan untuk framing dan sinkronisasi. Kanal B digunakan untuk data atau suara, sedangkan kanal D digunakan untuk sinyal kontrol. Kemudian untuk sesi selanjutnya yakni switching networks. Nah, switching networks atau jaringan berbasis switching adalah sistem yang memungkinkan data dikirim dari satu titik ke titik lainnya melalui serangkaian node atau simpul yang bertugas meneruskan data ke jalur yang paling sesuai. Sistem ini sangat krusial dalam komunikasi jarak jauh karena transmisi data jarak jauh hampir selalu melibatkan jaringan dari node-node yang saling terhubung. Nah, node tidak memproses isi data, melainkan hanya bertugas mengatur perutan atau routing data menuju tujuan akhir. Dalam jaringan switching terdapat dua teknologi utama, circuit switching dan packet switching. Circuit switching adalah metode yang membuat jalur komunikasi eksklusif antara dua titik selama seluruh sesi komunikasi berlangsung. Proses ini berdiri atas tiga fase: establishment, pembuatan koneksi, transfer atau pengiriman data, dan disconnect atau pembubaran koneksi. Jalur yang sudah disiapkan akan tetap aktif meskipun tidak ada data yang sedang dikirim, sehingga metode ini dianggap kurang efisien untuk komunikasi data karena membuang kapasitas jalur ya. Namun metode ini ideal untuk komunikasi suara seperti telepon tradisional karena menyediakan koneksi real time yang konsisten. Dan untuk mendukung komunikasi dengan circuit switching dibutuhkan elemen-elemen seperti subscriber atau pengguna akhir, local loop atau jalur koneksi ke jaringan, switching center penyedia koneksi, dan trunk jalur antar sentral yang dimultiplex. Nah, dalam topologi besar, penggunaan space division switching dan time division switching umum diterapkan. Space division menggunakan koneksi fisik antar jalur atau misalnya crossbar ya. Sedangkan time division menggunakan pembagian waktu untuk berbagi jalur dengan percepatan tinggi seperti pada DTM bus. Nah, sebaliknya paket switching membagi data menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara terpisah dan bisa melalui jalur berbeda. Setiap paket mengandung data dan informasi kontrol seperti alamat tujuan. Metode ini lebih efisien karena jalur komunikasi dapat dipakai bersama oleh banyak koneksi sekaligus, serta memungkinkan pemanfaatan bandwidth yang optimal. Kemudian untuk mengatur perutan data digunakan berbagai strategi routing seperti fixed routing, yakni jalur tetap ditentukan sebelumnya berdasarkan algoritma tertentu, tidak berubah meskipun kondisi jaringan berubah. Kemudian flooding, yakni semua paket disebarkan ke semua node tetangga secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan efisiensi. Dan random routing, node memilih jalur secara acak atau bergiliran. Dan yang terakhir yakni ada adaptive routing, jalur dipilih berdasarkan kondisi jaringan yang selalu diperbarui seperti kemacetan atau kegagalan node. Sistem kontrol signaling juga penting dalam switching network ya. Ini untuk mencakup sinyal antara pelanggan dan jaringan serta di dalam jaringan tersendiri. Nah, terdapat dua pendekatan utama yakni in-channel signaling, di mana sinyal kontrol dikirim lewat kanal yang sama
bersama dengan data. Contohnya di TDMF dalam telepon. Kemudian common channel signaling di mana sinyal kontrol dikirim lewat jalur khusus yang berbeda dari jalur data. Jadi memungkinkan efisiensi dan keandalan lebih tinggi. Nah, sebagai ilustrasi nyata, public switch telepon network atau PSTN merupakan sistem besar yang menggabungkan semua konsep di atas dari circuit switching. Nah, routing alternatif atau routing hingga signaling kompleks yang mengatur proses seperti panggilan masuk, nada sambung hingga tagihan pelanggan. Kemudian selanjutnya ini adalah paket switching. Paket switching adalah metode pengiriman data dalam jaringan yang membagi informasi menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Nah, setiap paket berisi bagian dari data pengguna dan informasi kontrol, seperti alamat tujuan dan informasi urutan. Paket-paket ini dikirim secara independen dan dapat menempuh jalur berbeda menuju tujuan, di mana mereka kemudian disusun kembali menjadi pesan utuh. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan circuit switching, khususnya dalam konteks komunikasi data. Dalam circuit switching, jalur tetap disiapkan sepanjang sesi komunikasi, namun dalam paket switching tidak ada jalur eksklusif. Jadi akan membuat paket switching lebih efisien, terutama dalam jaringan dengan banyak pengguna ya, dan data yang dikirimkan secara tidak konstan. Kemudian terdapat dua teknik utama dalam paket switching, yakni datagram dan virtual circuit. Datagram adalah metode di mana setiap paket diperlakukan sebagai entitas yang independen. Setiap paket memiliki informasi alamat lengkap dan bisa menempuh jalur berbeda. Akibatnya, paket bisa sampai tidak berurutan, bahkan bisa hilang, sehingga tanggung jawab untuk menyusun ulang dan mendeteksi kehilangan paket ada pada penerima. Kemudian yang kedua, yakni ada virtual circuit. Sebaliknya, menetapkan jalur logis terlebih dahulu sebelum paket dikirim. Jalur virtual security itu bersifat logis, bukan fisik, dan semua paket akan melewati rute yang sama. Setiap paket hanya mengandung identifikasi virtual circuit, bukan alamat lengkap. Kelebihannya adalah proses routing lebih cepat dan urutan paket tetap terjaga. Perbandingan keduanya mencerminkan trade-off antara keandalan dan fleksibilitas ya. Virtual circuit memungkinkan kontrol urutan lebih cocok untuk berkomunikasi berkelanjutan, namun kurang fleksibel jika dibandingkan dengan datagram yang dapat beradaptasi lebih cepat terhadap kondisi jaringan. Penggunaan paket switching memperkenalkan konsep store and forward, yaitu setiap node dalam jaringan menyimpan sementara paket yang diterima lalu meneruskannya ke node berikutnya. Nah, konsep ini memungkinkan jaringan menangani perbedaan kecepatan antar segmen serta mengatur antrian jika terjadi kemacetan. Nah, dalam praktiknya, paket switching juga berkaitan erat dengan proses routing. Routing menentukan jalur mana yang harus ditempuh oleh paket untuk mencapai tujuannya. Beberapa kriteria digunakan dalam pemberian jalur terbaik seperti minimum hop count, least cost, dan kapasitas jalur. Kemudian selanjutnya yakni adalah asynchronous transfer mode. ATM atau Asynchronous Transfer Mode adalah teknologi komunikasi data berkecepatan tinggi yang dirancang untuk mentransmisikan berbagai jenis informasi seperti suara, video, dan data dalam bentuk paket-paket kecil yang disebut sel. Nah, setiap sel memiliki ukuran tetap, yaitu 53 byte, yang terdiri dari 5 byte header dan 48 byte informasi. Desain sel yang kecil dan seragam ini membuat ATM sangat efisien dalam melakukan switching dan mengurangi waktu antrian atau queuing delay, terutama untuk aplikasi real time seperti video streaming dan telepon digital. Nah, ATM bekerja menggunakan arsitektur protokol yang mendukung beberapa lapisan fungsional ya, yaitu user plane atau untuk pengiriman data pengguna, control plane yakni untuk pengaturan koneksi dan sinyal, dan management plane ini untuk pengelolaan sumber daya dan sistem. Nah, salah satu karakteristik utama ATM yakni adalah penggunaan logical connection yang disebut virtual channel connection atau VCC dan virtual path connection atau VPC. VCC adalah unit dasar komunikasi antara dua titik akhir yang membawa data pengguna dan sinyal kontrol, sedangkan VPC merupakan kumpulan dari beberapa PCC yang memiliki titik awal dan akhir yang sama. Jadi memungkinkan pengelolaan jalur secara kelompok. Kemudian penggunaan jalur virtual ini menawarkan sejumlah keuntungan. Ini seperti arsitektur jaringan yang lebih sederhana, peningkatan performa dan keandalan, pemrosesan yang lebih ringan, serta waktu setup koneksi yang lebih cepat. Jadi pada implementasinya, jalur VPC dapat diatur untuk kebutuhan spesifik seperti data pengguna, sinyal terkendali antar pengguna, dan pengaturan lalu lintas jaringan antar node. Nah, ATM menggunakan kategori layanan atau service kategoris yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda. Kategori ini dibedakan berdasarkan kebutuhan terhadap waktu nyata atau real time dan karakteristik lalu lintas antara lain CBR, RTVBR, NRTVBR, EBR, dan UBR. Masing-masing term sudah dijelaskan juga ya pada presentasi.
Kemudian untuk sesi selanjutnya yakni ATM dan frame relay. Nah, akhir ATM dan dapat mendukung berbagai jenis aplikasi digunakan adaptation layer atau AAL yang bertugas untuk menyesuaikan format data aplikasi menjadi bentuk sel ATM dan sebaliknya. Nah, AAL dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan karakteristik lalu lintas yang didukung. Ya, ini pertama AAL Type 1 atau Type 1 yang digunakan untuk aplikasi constant bitrate atau CBR, seperti suara digital tanpa kompresi. Nah, data dikemas dalam blok-blok yang dilengkapi dengan physical number untuk menjaga urutan. Kemudian untuk yang type kedua, yakni mendukung aplikasi analog variable atau VBR, seperti suara terkompresi atau video. Nah, kemudian ada 3/4 yakni digunakan untuk aplikasi berbasis data baik connectionless maupun connection oriented, yakni mendukung mode pesan atau maupun mode aliran data. Kemudian ada AL Type 5 yakni merupakan versi yang disederhanakan dari AL 3/4 ya, yakni mendukung protokol-protokol seperti IP dan PPP secara efisien dengan overhead yang lebih rendah. Nah, setiap AL terdiri dari dua lapisan juga, yakni Convergence Layer atau CS, yakni berfungsi untuk menyesuaikan kebutuhan aplikasi ya, seperti pengurutan data dan penanganan error. Kemudian ada ASAR atau Segmentation dan Reassembly. Ini bertugas membagi data dari CS menjadi CATM dan menyusunnya kembali saat diterima. Nah, kemudian frame relay yakni adalah teknologi switching lapisan kedua atau data link layer yang dirancang sebagai pengganti X2.5 ya. Namun untuk dengan efisiensi lebih tinggi, frame relay tidak menyediakan flow control dan error control secara end-to-end dalam jaringannya, melainkan mempercayakan penanganan error pada protokol lapisan yang lebih tinggi, seperti TCP. Nah, hal ini membuat komunikasi lebih cepat dengan overhead yang rendah. Kemudian beberapa perbedaan utama antara frame relay dan X.25, yakni untuk X.25 sendiri menggunakan mekanisme kontrol kesalahan dan aliran secara hop by hop, sedangkan frame relay menghilangkan hal tersebut dan mempercayakannya kepada lapisan yang lebih tinggi. Untuk frame relay sendiri yakni membawa paket data pengguna secara langsung melalui jaringan tanpa pengolahan tambahan di setiap node, sehingga memiliki latensi lebih rendah dan throughput lebih tinggi. Nah, kemudian frame relay juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni control plane, yakni berfungsi untuk pengaturan koneksi seperti pembentukan dan pemutusan sesi. Nah, komunikasi antara perangkat pengguna atau TI, terminal equipment, dan jaringan NT network termination dilakukan menggunakan LPD untuk memastikan koneksi yang handal. Nah, kemudian yang kedua yakni ada user plane, yakni bertugas mentransfer data end-to-end. Nah, data pengguna dikirim dalam bentuk frame melalui LAPF yang menjamin struktur frame tetap utuh, menangani transparansi data, mendeteksi kesalahan transmisi, dan menangani fungsi kontrol kemacetan. Kemudian untuk sesi selanjutnya yakni teknik transmisi. Teknik transmisi dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni transmisi paralel dan transmisi serial. Transmisi paralel, pengirim dan penerima dihubungkan oleh beberapa jalur transmisi secara bersamaan. Nah, setiap bit dalam satu karakter data dikirim secara paralel melalui masing-masing jalur, memungkinkan transfer data yang sangat cepat. Jadi contohnya itu dapat ditemukan dalam komunikasi jalur antara komponen internal komputer seperti dari RAM ke prosesor, hard disk ke RAM, atau peripheral ke motherboard. Namun metode ini menjadi sangat mahal dan tidak praktis untuk pengiriman jarak jauh karena kompleksitas kabel dan sensitivitas terhadap gangguan elektromagnetik. Kemudian untuk yang kedua yakni transmisi serial, itu sebaliknya transmisi serial mengirimkan data satu bit demi satu bit melalui satu jalur transmisi tunggal. Nah, meski kecepatan yang lebih rendah dibandingkan paralel, transmisi serial lebih hemat biaya dan cocok untuk pengiriman data jarak jauh. Contoh implementasinya yakni adalah koneksi keyboard ke prosesor, koneksi ke printer, serta koneksi jaringan biasa ya seperti LAN, MAN, dan WAN. Transmisi serial dibagi lagi juga menjadi dua jenis utama berdasarkan mekanisme sinkronisasi, yakni asynchronous transmission dan synchronous transmission. Nah, untuk asynchronous transmission ini tidak memerlukan sinkronisasi waktu yang ketat antara pengirim dan penerima. Data dikirim dalam bentuk karakter individual di mana setiap karakter diawali dengan start bit bit 0 dan diakhiri dengan stop bit atau bit 1. Di antara keduanya terdapat bit data umumnya 5-8 bit serta parity bit yang sebagai mekanisme pendeteksian kesalahan. Nah, karena adanya jeda antara karakter, kan penerima bisa menyesuaikan waktu pengambilan data untuk masing-masing karakter yang masuk ya. Keuntungan utama dari transmisi yang sinkron adalah kesadarannya dan tidak perlunya sinkronisasi. Namun kekurangannya adalah adanya tambahan 2-3 bit karakter yang menyebabkan efisiensi transmisi menurun. Nah, teknologi ini digunakan dalam protokol seperti RS-232, modem, USB, dan layanan berbasis TCP atau IP seperti email.
Nah, kemudian ada lagi synchronous transmission, yakni pengirim dan penerima harus berbagi clock yang sama untuk mengatur waktu pengiriman dan penerimaan bit. Data dikirimkan dalam blok atau satu frame besar tanpa jeda antar karakter. Nah, untuk mendukung sinkronisasi, setiap blok diawali dengan preamble bit pattern dan diakhiri dengan postamble. Informasi ini digunakan untuk menandai awal dan akhir blok serta membantu proses sinkronisasi data. Nah, transmisi sinkron jauh lebih efisien karena tidak ada overhead dan dari start dan stop bit pada setiap karakter. Sinkronisasi dilakukan menggunakan clock sinyal atau pulse elektrik secara berkala. Kemudian protokol Ethernet seperti Ethernet dan aplikasi instant messaging dan setting menggunakan transmisi tersebut. Nah, transmisi sinkron itu juga memerlukan frame formatting ya, yaitu pengaturan struktur frame yang tepat agar receiver dapat memahami isi data dan kontrol informasi. Nah, kemudian terdapat dua lagi pendekatan framing, yakni character oriented transmission, yakni frame dibentuk deretan karakter biasanya 8 bit termasuk kontrol. Kemudian bit oriented transmission, yakni frame dianggap sebagai aliran bit murni, di mana kontrol informasi dikodekan sebagai pola bit tertentu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah sesi ke-15, yakni membuat jaringan ad hoc. Nah, dalam membuat jaringan komputer terdapat beberapa perangkat utama ya yang berperan, yakni ada router berfungsi untuk menghubungkan beberapa subjaringan yang berbeda dan meneruskan data antar jaringan. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam subjaringan dan mengatur aliran data secara efisien di dalamnya. Kemudian ada modem, yakni mengubah sinyal digital menjadi analog dan dikirim media komunikasi ya untuk diterima oleh perangkat digital. Kemudian access point, yakni perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan melalui koneksi Wi-Fi. Dan kemudian ada juga setiap server, yakni dalam jaringan memiliki peran menyediakan layanan tertentu seperti server database, server mail, atau file sharing, dan kebutuhan perangkat kerasnya disesuaikan dengan jenis layanan yang dijalankan. Kemudian komunikasi data dalam jaringan juga memiliki 3 jenis mode transmisi, yakni simplex, komunikasi satu arah saja, atau contohnya itu televisi. Kemudian half duplex, yakni komunikasi dua arah namun tidak bersamaan, contoh walkie-talkie. Kemudian ada full duplex, yakni komunikasi dua arah secara bersamaan, contohnya telepon. Nah, untuk menjamin komunikasi yang efektif antara perangkat digunakan protokol. Dalam koneksi jaringan komputer, protokol adalah serangkaian aturan dasar yang mendefinisikan struktur pesan, format data, dan mekanisme komunikasi agar semua perangkat dapat berinteraksi secara seragam. Nah, identitas unik tiap perangkat dalam jaringan ditentukan menggunakan alamat IP yang dikelola dan dikelompokkan dengan metode subnetting, memungkinkan organisasi dan efisiensi dalam pengalokasian alamat di jaringan berskala besar. Nah, kemudian jaringan nirkabel atau wireless juga memungkinkan komputer berkomunikasi tanpa kabel menggunakan protokol standar seperti IEEE 802.11 ya. Dalam konteks ini, jaringan ad hoc merupakan bentuk jaringan peer-to-peer di mana setiap perangkat, biasanya laptop, dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat lain tanpa memerlukan akses point atau infrastruktur tambahan ya. Jaringan ad hoc cocok digunakan dalam situasi sementara atau darurat, misalnya ketika saat konektivitas infrastruktur tidak tersedia atau saat membangun jaringan lokal sementara untuk berbagi file. Nah, untuk caranya sendiri membentuk jaringan ad hoc, kalau misalkan Windows ya, itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Bisa diaktifkan dulu WiFi-nya, kemudian buka start menu, klik ad hoc, kemudian enter. Kemudian akan muncul pop-up ya untuk setup atau turn off, itu tinggal diklik aja, terus kita tinggal ikuti instruksinya ya. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.